Namaku Reski. Teman-temanku biasa memanggilku Acil. Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini adalah sebuah pengalaman di tahun 2018. Ketika aku dan teman-teman teaterku mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Hari itu teman-temanku mengajakku untuk mendaki gunung itu. Awalnya aku sempat tidak mau, namun temanku memintaku untuk ikut. Karena katanya aku sudah berpengalaman sebelumnya. Ya, memang benar. Sebelumnya aku pernah mendaki gunung itu barengan guru dan teman sekelasku. Aku pun menerima ajakan itu. Hitung-hitung untuk healing dan ya senang-senang dengan teman teaterku. Singkat cerita, kita membuat janji di sekolah. Dan akhirnya setelah menunggu semua berkumpul, kami pun berangkat. Yang saat itu ikut pendakian ada 6 orang. 3 perempuan dan 3 laki-laki, termasuk aku. Niat kami hanya mendaki saja, tidak sampai menginap. Berangkat pagi dan pulang di sore hari. Pendakian pun dimulai. Sesampainya di kaki gunung, tak lupa aku mengingatkan teman-temanku untuk berdoa terlebih dulu dan memperingati mereka untuk tidak buang sampah sembarangan. Jikapun ada sampah, kita bawa dulu lalu dibuang nanti ke tempatnya. Dan satu hal lagi, jangan berkata sompral selama perjalanan. Ya, intinya menjaga perilaku dan sikap selama pendakian. Mereka pun setuju. Aku memberitahukan ini pada teman-temanku karena mereka baru pertama kali untuk mendaki. Ditambah di rombongan ada 3 perempuan yang harus dijaga. Pos demi pos kita lalui, sampai akhirnya kami berhasil sampai di puncak sekitar jam 11 siang. Kulihat di atas tidak ada yang berkemah. Tumben, agak sepi kali itu. Biasanya banyak yang camping. Kami coba cari lahan kosong untuk beristirahat. Beberapa teman-temanku langsung mengabadikan momen dengan berfoto. Sampai temanku Adi bertanya padaku, di mana tempat buang air kecil? Karena di sana memang tidak ada toilet umum. Aku pun menjawab, kamu cari aja di semak-semak. Tapi jangan lupa berdoa dan minta izin dulu, ya. Ya, punten-punten lah. Adi pun mengangguk dan langsung beranjak pergi. Waktu pun berlalu. Setelah cukup menikmati pemandangan di atas, kami pun memutuskan untuk turun.
Saat itu kulihat jam menunjukkan waktu jam 2 siang. Waktu yang pas untuk kami pulang dan turun dari gunung. Jadi sore sebelum gelap kita sudah sampai di bawah. Namun ketika kami akan turun, tiba-tiba saja kami bertemu seorang tim Rangers yang berlari menghampiri kami dan memberitahu kami jangan turun dulu. Katanya ada sebuah kejadian yang terjadi di bawah. Lantas kami bertanya kejadian apa. Kami penasaran. Seolah enggan memberitahu dengan detail, kami jadi sedikit berdebat. Teman-temanku yang baru saja pertama kali naik gunung mendengar kabar itu jadi panik. Terlebih teman-temanku yang perempuan meminta untuk segera turun karena takut. Ditambah semakin sore semakin malam semakin gelap. Sampai akhirnya tim Rangers ini pun memberi kami pilihan. Sementara hanya 4 orang saja dulu yang ikut turun. Saat itu pun harus didampingi oleh tim Rangersnya. Ya, sudahlah. Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu di atas ini bersama Adi dan 4 temanku yang lain, 3 perempuan dan 1 temanku yang lelaki ikut turun. Tim Rangers itu pun mendampingi temanku turun. Mungkin kondisi tanah yang tidak bagus sehingga tidak bisa banyak orang yang turun saat itu. Entahlah. Aku dan Adi pun kembali ke tempat peristirahatan tadi. Waktu berlalu. Sejak teman-temanku turun, sudah jam 4 sore. Tim Rangers yang mengantar teman-temanku meminta kami menunggu untuk selanjutnya akan dikabari dan dijemput. Sudah hampir 2 jam, tidak ada kabar. Kalau kayak gini caranya keburu malam. Saat itu aku nekat mengambil keputusan untuk turun saja. Aku pun mengajak Adi untuk bergegas turun. Karena memang niat kami tidak menginap, tidak ada persiapan. Jika keburu malam di sini akan sangat merepotkan. Adi sempat bertanya pada aku apakah aman untuk turun. Aku menegaskan, aman Di. Gua tahu kok jalan pulangnya kemana. Santai aja. Aku kan pernah naik sebelumnya. Dan sampai juga ke bawah turun. Udah, tenang aja Di. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ikutin terus aku ya. Oke. Perlahan langkah kami mulai menuruni gunung. Ketika turun, suasana terasa sangat sepi sekali. Bahkan suara hewan-hewan hutan pun tak ku dengar sore itu.
Jaket tebal yang kami pakai perlahan mulai terasa tidak berpengaruh. Udara yang mulai terasa sangat dingin menembus jaket yang lumayan tebal itu. Setiap nafas yang kuhembus mengeluarkan asap saking dinginnya. Aku terus berjalan cepat di depan, diikuti Adi di belakangku. Beberapa kali kulihat Adi sering tertinggal karena medan yang dilalui cukup berat. Aku berteriak pada Adi untuk mempercepat langkahnya karena langit sudah mulai gelap. Layung sudah mulai terasa, pertanda langit akan segera berganti. Persediaan lampu kami tak cukup saat itu. Tidak membawa senter, dan satu-satunya mungkin yang akan jadi penerangan kami saat turun hanya lampu flash di handphoneku. Itu pun mengandalkan baterai handphone. Entah bertahan berapa lama. Hal yang kami takutkan pun terjadi. Langit sudah mulai gelap. Terpaksa aku menyalakan lampu flash di handphoneku untuk penerangan. Kami sudah sampai setengah jalan dan hampir sampai di pos 2. Kulihat Adi masih di belakang mengikutiku. Sambil berjalan, aku berteriak padanya untuk tidak melamun dan tetap fokus. Sampai... Astaga. Aku terkejut ketika tiba-tiba saja ada yang melintas di depanku. Seperti seekor binatang. Tidak terlalu jelas kulihat, karena sangat cepat sekali. Sepertinya si hewan berkaki 4. Entahlah. Aku menghentikan langkahku dan bertanya pada Adi. Apakah dia melihat tadi hewan yang melintas dengan cepat di depanku? Takutnya hewan buas. Ketika aku berbalik dan akan bertanya pada Adi, Adi tidak ada. Iya, tak kulihat Adi di belakangku. Dia hilang. Di. Adi. Teriakanku hanya bergema di hutan gunung itu. Tidak ada yang menjawab. Seketika jantungku mulai berdegup. Panik. Aku ingat betul Adi dari tadi di belakangku. Kenapa sekarang tiba-tiba menghilang? Dan tak lama, sejak aku kehilangan Adi, tiba-tiba suara ayam. Aneh. Ketika
sampai saat itu tidak kulihat sedikit pun ada hewan. Ayam. Kok bisa? Aku mulai kebingungan dan ketakutan mendengar itu. Dan ketika akan kulangkahkan kakiku, aku merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh lengan kiriku. Bahkan terasa seperti ingin menggenggam. Sebuah telapak tangan terasa menyentuh lengan kiriku. Aku refleks terdiam menghentikan langkah. Ada yang menggenggam lengan kiriku itu dari belakangku. Rasa penasaran mulai muncul. Aku mulai menengok. Perlahan, dari lirikan ujung mataku diikuti oleh gerakan kepala untuk melihat siapa yang ada di belakangku. Terlihat ada seorang pendaki dengan pakaian yang sangat lusuh dan sobek. Pendaki itu seorang perempuan. Wajahnya terlihat sangat pucat. Dia menatap ke arahku. Apakah mungkin dia tersesat? Aku lantas bertanya, ada yang bisa saya bantu? Tangannya tidak lepas, terus menggenggamku. Tangan yang satunya lagi menunjuk ke arah depan. Aku pun menengok ke arah depan. Entah apa maksud pendaki itu menunjuk ke arah sana. Apakah ingin bersama-sama turun? Ada apa ya di depan teh? Kenapa nunjuk ke sana? Begitu kataku sambil memperhatikan terus ke arah depan. Namun dia tidak menjawab. Dan ketika aku tengok lagi, sosok pendaki itu berubah. Berdiri sesosok perempuan dengan pakaian serba putih. Kepalanya menunduk dengan rambut yang panjang, hitam hingga menyentuh tanah. Wajahnya tak terlihat jelas olehku karena ia menunduk. Seluruh rambutnya menutupi raut wajahnya.
jelas. Muncul dari sosok perempuan itu. Setelah ku sadar, mungkin terasa terdengar seperti anak ayam. Padahal itu adalah suara tertawanya. Aku coba dengan sekuat tenaga melepaskan genggaman tangannya itu. Sambil terus berdoa di dalam hati. Dan tiba-tiba terdengar sosok perempuan itu berkata, "Apa caranya?" Aku langsung menarik tanganku dan akhirnya bisa lepas. Dan langsung berlari meninggalkan sosok tersebut. Hingga sampailah aku di pos 2. Dan ketika sampai di pos 2, aku terkejut ketika di sana aku melihat Adi. Adi sudah berada di pos 2 mendahuluiku. Kulihat Adi ditemani oleh salah satu tim Rangers. Adi bilang dia sempat terpisah denganku, namun untungnya bertemu dengan salah satu tim Rangers yang sedang naik. Harusnya aku yang bertemu lebih dulu. Tapi kenapa aku tidak melihatnya sama sekali? Adi bertanya kenapa aku meninggalkannya. Aku tidak langsung menceritakannya. Setelah sampai di bawah dan kembali berkumpul dengan teman-temanku yang lain, aku pun menceritakannya bahwa aku bertemu sosok perempuan yang menyerupai pendaki saat itu. Kami pun akhirnya diberitahu kondisi pendakian di gunung saat itu sedang tidak baik. Alasan kenapa kita tidak boleh turun pun karena sebelumnya ada kejadian yang membuat penunggu di sana marah. Alhasil ada seorang pendaki yang terpisah dan menghilang dari timnya. Dan tim Ranger sedang mencari. Maka dari itu untuk menghindari kejadian yang lain, kegiatan di gunung itu dihentikan oleh sejenak agar situasi kondusif. Sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Dan jika nanti akan mendaki lagi, lebih baik didampingi oleh seseorang yang lebih ahli. Tim Rangers misalnya, yang mungkin akan lebih paham situasi kondisi yang akan terjadi. Itulah pengalamanku ketika dalam sebuah pendakian. Alam tidak akan pernah bisa diprediksi. Apa